Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Anggara dari Teknik Sipil PSTKU Lumajang. Baik, kita akan melanjutkan tutorial dalam AutoCAD yaitu mengenai annotation. Di sini ya, toolbar annotation. Kemarin kita sudah membahas sebuah toolbar draw, modify, yang sekarang adalah annotation. Jadi yang kita bahas pada video kali ini yaitu adalah ada di teks, terus kemudian dimensi, kemudian leader dan tabel, dan kita akan menamai ini, membuat leader dari sebuah fondasi, dan kita akan membuat sebuah kop dari A4 hingga A3. Oke, baik. Jadi itu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Baik, langsung saja kita ke videonya ya, ke prakteknya maksudnya. Untuk yang pertama adalah kita akan mempelajari di sini adalah multi-line text. Jadi multi-line text itu sebuah alat atau tool yang kita gunakan untuk membuat teks seperti ini contohnya ya. Kita langsung saja klik di sini, kemudian kita klik untuk titik awal bentukannya ya. Di sini langsung kita atur untuk kotanya ya. Nah, baik, langsung saja kita ketik di sini keyboardnya. Kita menggunakan nama saya ya, kemudian kita tambahkan teknik negeri Malang. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk di tool teks itu kita akan, jika kita edit itu kita ke text editor. Nah, jadi kita bisa mengedit teksnya. Di sini yang pertama yang kita bisa edit yaitu ukurannya. Di sini kita coba untuk ukurannya kita ganti ke, coba ya, karena di sini 22, kita coba ke 30 ya. Nah, kemudian kita enter, dan di sini kita bisa seperti yang ada di Word biasanya ya, ataupun Excel, kita bisa bold, kemudian miring, strike horse, atau ini underline, kemudian overline, dan banyak yang lain seperti yang ada di Word maupun Microsoft ya. Nah, ini untuk kita mengatur untuk fontnya ya, font dari teks tersebut. Nah, kita tinggal pilih saja di sini ya untuk apa yang kita inginkan ya untuk fontnya. Kemudian ini ada batch layer, dan ini untuk ukuran layarnya, dan di sini kita bisa menambahkan seperti poin ya, mau poin number atau yang lain ya. Nah, kemudian ini untuk spasi antar baris ya, itu untuk kita mengatur barisnya. Kemudian di sini ada rata tengah, rata kiri, rata kanan. Nah, kita bisa atur di sini ya, mau rata yang mana ya. Baik, seperti itu. Baik, setelah itu jika kita ingin menambahkan sebuah simbol, nah kita bisa langsung klik di sini. Di sini banyak simbol-simbol yang bisa kalian dapatkan ya. Kemudian di sini ada penggaris, dan untuk mengakhiri perintah ini kita bisa klik bebas di area kosongnya, atau kita bisa close text editor. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk
fungsi dari tool multiline di sini ya, multiline text. Baik, kita lanjut di sini yaitu ada single line. Nah, apa bedanya dari multiline dan single line? Baik, kita langsung saja kita coba di sini. Kita klik di sini ya. Jadi kalau single line itu tidak bisa dia terusan kita membuat berbaris-baris gitu, tidak bisa, dia hanya satu baris gitu. Kita coba bermajang ya. Nah, meskipun kita kita langsung klik bawahnya, mungkin coba di sini. Nah, kemudian kita klik, dia akan beda. Dia tidak menjadi satu kesatuan, dia hanya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, itu kalau kita pindahkan. Sedangkan untuk multiline tadi, jika kita pindahkan, dia akan mengikut semuanya dalam satu kesatuan. Sedangkan singlenya, seperti namanya, dia singlenya, jadi dia tidak punya sebuah dia akan sendiri terus begitu ya. Jadi itu untuk contoh dari single line itu sendiri ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita buat di sini dimensi. Nah, dimensi kita coba untuk membuat seperti ini ya. Di sini kita buat menggunakan polyline. Di sini panjangnya adalah 800, kemudian 400, kemudian 500, dan kita tutup si meter itu. Kemudian kita buat garis lengkungnya. Bentar. Kita menggunakan ars ya untuk membuat lengkungannya ini. Kemudian kita buat lingkaran ya. Di sini pakai radius terlebih dahulu. Radiusnya 50. Kemudian kita pakai diameter di angka 200. Kemudian kita kasih dimensi. Caranya yaitu di sini banyak sekali dimensi di sini ya, pilihannya ya. Untuk linear, untuk linear ini yaitu dimensi untuk garis horizontal dan vertikal. Nah, untuk acrylic net ini yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal begitu ya. Untuk angular yaitu untuk kita membuat mengetahui sebuah dimensinya itu di sudut seperti ini. Nah, dia jadi untuk sudut gitu ya, sudut di sini. Nah, tuh. Untuk outline yaitu untuk garis lengkung gitu ya, garis lengkung bisa lingkaran seperti ini, garis tengah lingkaran gitu. Untuk radius itu lingkaran, tapi lingkaran yang radius. Kemudian untuk diameter sama, tapi untuk lingkaran yang diameter. Nah, jadi itu untuk perbedaan pilihan yang ada di dimensi ini ya, yang di dimensi ini. Untuk sebelum kita mengatur dimensi ini, kita harus mengatur ukuran. Nah, jika kita
kita tidak mengatur, dan di sini kan ada annotate. Nah, jadi kita untuk mengatur ukuran dari dimensinya, kita bisa klik di sini D, enter. Nah, di sini karena kita masih menggunakan standar, ini standarnya sudah saya ubah jadi tidak seperti standar pada umumnya. Untuk standar pada umumnya itu ini untuk teks 7 angkanya ini, dan tanda di sini itu tidak kelihatan. Nah, jadi kita buat di sini, kita buat lagi new ya, mungkin ya. Kita namai baru. Nah, continue. Kemudian kita klik continue ya. Setelah itu kita kan yang kita ingin rubah di sini yaitu, nah untuk length itu biasanya yang kita rubah ada di extend dan offset. Nah, untuk kali ini karena kita masih dasar, kita jangan ganti dulu di situ. Kita untuk yang kita ingin rubah kan tadi simbol. Nah, di simbol di sini, maka kita cari di sini yaitu simbol. Nah, ini ya simbolnya. Nah, kalian tinggal pilih mau yang pakai yang apa, mau yang dot, mau arsitektural seperti itu. Tinggal kalian pilih. Kemudian ininya juga kita samakan di arsitektural. Kemudian untuk size-nya kalian tinggal atur di sini ya. Mungkin kita pakai 2. Nah, jadi dia kelihatan di sini ya untuk simbolnya. Baik, kita di sini kita lanjut ke teksnya. Di sini kan teksnya sudah kelihatan, maka cukup di sini. Jika kita ingin mengatur lebih besar lagi, kita bisa atur di text hex ini ya. Nah, di sini kita bisa atur angka yang kalian inginkan. Kemudian kita di sini ada text style, kita bisa pilih untuk mau font maupun height-nya, width vector, font regular. Tinggal kalian pilih mau yang seperti apa. Baik, kemudian untuk ini karena biasanya itu tuh untuk standar kalau belum diedit ya, karena tadi itu sudah saya edit. Biasanya itu dia akan dibentuk seperti ini. Nah, dia untuk di belakang koma itu banyak, jadi kalian bisa atur di 0 di belakang koma begitu ya. Baik, mungkin itu yang harus disetting terlebih dahulu sebelum kita melakukan dimension. Kemudian kita oke, dan kita klik untuk yang ini dan kita set word untuk kita memilih. Nah, kita bisa cek di sini untuk dimensinya apakah kita sudah memakai yang baru atau tetap yang standar. Nah, kita bisa cek di sini. Jadi kita sudah memakai yang baru untuk dimensinya gitu ya. Baik, kita lanjut saja di sini. Nah, kita akan mendimensikan untuk yang ini terlebih dahulu ya, yang garis horizontalnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan linear. Untuk langkah awal kita klik di sini, kemudian kita klik di terakhir yang kita sebentar, ini kok masih nah ini kan masih kecil. Nah, jadi maka dari itu kita harus memperbesarnya ya. Nah, jadi ini tetap ukuran standar ternyata ya. Tetap kita lakukan dimensi seperti tadi, kemudian baru. Nah, kita bisa ke modify untuk mengedit tadi itu. Nah, karena tadi untuk simbolnya tetap kecilan, maka kita coba di sini menggunakan angka 25. Kebesarannya KK 15 mungkin.
Kemudian untuk teksnya kita pakai 15 juga. Kemudian kita oke. Jangan lupa di set font terus. Nah, seperti itu. Jadi dia agak kelihatan ya. Mungkin kalau kurang besar lagi kalian bisa atur lagi untuk ukurannya ya. Baik, kita lanjut saja untuk dimensinya. Linear kita sini, kita dimension untuk ini. Kemudian yang sini 500. Nah, untuk yang diagonal, karena ini yang linear ini hanya horizontal dan vertikal, maka kita bisa menggunakan AliexNet untuk garis miring atau diagonal ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita untuk garis lengkung tadi kan yaitu arc length. Ini kita klik di sini, kemudian kita tarik. Nah, setelah itu untuk yang pertama tadi kan radius. Nah, jadi kita harus kalau kita ke yang diameter dia tidak akan mau. Nah, tapi dia akan mengukur di radiusnya. Kalau diameter kan dia 200 harusnya ya kan. Nah, baik, kita lakukan yang ini tadi kan 50. Nah, benar. Kemudian yang diameter sini dia tadi berapa, 200 begitu ya. Baik, jadi itu untuk tool yang dimension ya. Kemudian untuk apa namanya ini, leader. Nah, jadi leader ini yaitu fungsinya untuk kita menamai seperti ini. Ini untuk atap dan ini untuk ini gambar dinding begitu ya. Jadi atau kita bisa maknai itu judul lah gitu ya. Baik, kita namain di sini ya. Di sini ada leader, kemudian add leader, remove leader, dan banyak lagi ya. Kita klik di sini leadernya ya. Nah, kemudian kita klik di area yang kita ingin namai atau kita tandai. Nah, kemudian kita beri nama. Contohnya di sini kan atap. Nah, kalian tetap seperti yang tadi untuk text editornya ya. Nah, di sini jangan kalian untuk jika kalian sudah mengklik leader, nah kalian cek di sini untuk ukurannya, karena untuk 0,18 itu sangat kecil ya teman-teman. Jadi kalian ganti ke ukurannya itu ya. Kita coba di sini menggunakan angka 25 ya. Dan enter. Nah, kemudian kita bisa atur seperti tadi untuk teks ya, sama seperti tadi. Kemudian kita klik. Nah, ini seperti itu. Nah, jika kita ingin membuat agak garis tambahan, di sini kita bisa klik. Kemudian kita klik untuk arah panahnya dan kita tarik ke kanan. Seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke fungsi yang lain. Di sini ada add leader. Nah, jadi add leader itu kalau kita ingin menambahkan, mungkin sama, kita ingin memberi tanda itu tempatnya itu sama tapi keterangannya banyak gitu. Kalau dijadikan satu kita kurang paham. Nah, begitu kita bisa tambahkan di add leader tadi ya. Tinggal kalian klik kemudian tambah. Itu ya. Kemudian kita namai di sini. Oh, bentar. Ada kesalahan ya. Untuk remove di sini ya. Kalian bisa remove ya.
kita ulang di sini. Bentar. Penambahan leader tadi kita coba buka di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk konteksnya ini masih bingung ya, bagaimana untuk tulisan teksnya ya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita namain di sini untuk dindingnya ya. Nah, jika kita tidak memperhatikan untuk ukurannya tadi yang 0,18 itu, kita akan membuat dia mengecil. Nah, jadi kita harus ubah ke 25 agar tampak lebih besar ya. Seperti itu ya untuk fungsi dari leader itu ya. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu di sini adalah tabel. Nah, jadi tabel ini kita bisa membuat tabel seperti apa ya? Keterangan sebuah kusen ataupun yang lain ya. Kebutuhan apa itu kita bisa buat di sini untuk kolomnya ya. Di sini ada pilihannya. Nah, jika kalian ingin membuat ini tambah header, data ataupun title. Jadi kalian bisa atur refresh row cell. Kemudian second row cell-nya kalian bisa atur atau mau data saja atau ada headernya di situ. Nah, ini sama saja untuk all ordernya. Dan di sini ada kolom. Nah, kalian ingin berapa kolom di sini, dan di sini ada data rows atau barisnya ya. Dan di sini ada row red sets, ada jarak kolomnya ya itu. Nah, kita langsung saja kita oke. Kemudian kita klik. Nah, gitu ya. Ini untuk kolomnya ya. Seperti itu. Kita bisa juga mengisi teksnya langsung saja di sini. Coba kita klik bio. Nah, karena ini masih kecil ukurannya ya, kalian bisa rubah ke 30 mungkin. Oh, bentar. 30. Nah, kemudian kita klik. Nah, seperti itu. Kita juga bisa isi di sini tinggal 1. Dan jangan lupa untuk ukurannya ya, agar tidak mengecil. Seperti itu, kita bisa atur sama seperti tadi di text editor ya untuk fungsinya ya. Nah, ini berapa ini di tengah ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk fungsi dari dari tabel ini ya, kegunaannya seperti itu. Nah, kita di sini akan
leader dari fondasi ini ya. Kita akan leader dan juga kita dimension. Baik, kita di sini akan mendimensionkan atau dan juga memberi leader untuk ini ya, fondasi ini. Baik, untuk dimensinya seperti tadi kita menggunakan ini ya. Kalau kita ini terlalu besar ya, kita akan menggunakan yang standar mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Lakukan di setiap yang mau kita beri dimension itu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kita sudah mendimensikan fondasi ini, kemudian untuk ini ya kita dimensi ini untuk dindingnya ya, dinding yang bawah dan yang ini fondasi ini. Masih ada lagi di sini. Oh, yang ini aku terasa. Nah, kemudian kita akan melakukan leader ya. Baik, kita leader di sini mulai atas dulu ya. Di sini ada pas bata. Kita atur di 25 ya, terlalu besar. Oke, di 15 terlalu besar, 10 terlalu besar, 8 5 6 ya, pakai 6 aja ya. Baik, selanjutnya ada slope di sini ya. Slope lurus. Slope 15 kali 20. Kita pakai. Lanjut di sini ada pas keramik ya. Keramik motif 40 kali 40. Nah, seperti ya. Kemudian ada di sini ada spesi 1 kotak semen dibanding 3 pasir. 5 pasir. Tinggi di 3 cm. Tinggi 3 cm. Nah, untuk yang ini itu rabat beton. Satu portal semen, 3 pasir, 5 teko. Tinggi 50.
Kemudian ada pasir uruk, dan ada pas bata belah sini. Satu 5S. Sini ada tanah. Tadi masih uruk, ini ada tanah. Nah, selanjutnya ada unstamping. Kemudian terhadap pasir. Tinggi di 10 cm. Nah, kemudian di sini ada pastras ram. Di satu visi, satu kotak sentimen banding 3 pasir. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk penamaan dari sebuah pondasi. Mungkin untuk yang ini sama saja, cuman beda ukuran saja. Nah, kalian bisa praktekkan ya di rumahnya atau di device-nya ya. Ini di kalian dimension dan juga kalian beri leader. Nah, ini untuk PR-nya. Baik, kita lanjut. Di sini kita akan membuat sebuah kop A3 dan juga A4. Baik, kita langsung saja ke prakteknya. Pertama kita bisa menggunakan trace angle. Kita buat trace angle di ukuran 2970 kali 2970 kali 2970 kali 200. Ini untuk ukuran A3 ya. Kemudian kita offset di sini, offset di 50. Nah, kemudian kita kasih line di sini 200 ke bawah. Kemudian kita TR. Nah, kemudian kita buat tempat namanya di sini ya. Ini ukuran 550. Oh, enggak, salah narik dari sini. Baik, kemudian kita buat yang di sini ya. Yang pertama 310. Kemudian kita offset. Ini di ukuran 85125. Kemudian 85105. Kemudian 80 satu ya. Kemudian 80 kemudian 145 80. Nah, setelah itu kita buat teks ini ya.
kita bisa menggunakan dari multiline tadi itu. Yang pertama itu judul tugas, kalian bisa bold. Nah, ini kan ukurannya sudah pas, ini kita taruh tengah. Nah, gitu. Nah, gitu. Kalau kita tidak perlu ngeklik ininya, kita langsung saja kita copy di sini ya, cek enter. Nah, seperti itu ya. Taruh matinya ya. Nah, untuk yang ini kita jangan kasih bold agar ada perbedaannya. Nah, kita benerin dulu. Kita isi skala gambar. Ini terang. Setelah itu ini untuk tanggal ya. Nah, karena ini masih kebesaran ya, kita kecilkan di sini 20. Oh, kecilan 25. Nah, seperti itu. Ini untuk boleh. Di situ setuju. Dan kita kasih nama di sini. Nama gambarnya ya. Untuk ini bisa itu. Nah, ini kita bisa kita atur mungkin jalannya. Oh, kita kecilkan saja di 25. Nah, kemudian untuk yang kode ini kita blend dulu pakai 100. Kurang ya, 150. Kemudian kita update teks ini. Ini untuk jumlah ya. Karena ini masih besaran ya, ini kita bisa kecilkan. Gitu ya, kalian bisa isi. Kemudian untuk ini untuk instansinya kita ini untuk nama instansi ya. Nah, karena itu sudah besar, kita pakai minus. Nah, untuk kita mengasih foto, kita bisa klik di sini image, kemudian enter. Nah, kita cari untuk apa itu namanya, gambar logo yang kalian ingin tambahkan ya. Nah, gitu. Kita kalian kecilkan sini.
Kemudian kita move di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk membuat sebuah Chrome, kita di sini tinggal ketika kalian ingin kasih dimensi, kalian tinggal kasih dimensi ya. Caranya seperti sama seperti yang tadi. Nah, kita akan klik sini. Nah, untuk dimensinya kita cek lagi, kita menggunakan ya. Kalian harus hitung penggunaan dimensinya. Nah, kalian klik ya. Sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih untuk memberikan dimensi di sebuah kok sama saja. Nah, ini dari situ juga ini belum saya kasih di sini bapak dosen saya. Itu ya. Ini untuk ukuran A3. Nah, kemudian kita akan buat di ukuran yang A4. A4 kita sama seperti yang tadi, yang bukan A4 tadi ya. Kita menggunakan rectangle. Di sini untuk ukurannya 400 kali 29. Kemudian kita offset di 100 karena ini ukurannya A3 ya. Kemudian align di sini 200 untuk, kemudian kita trim. Kemudian kita align ya. Sini sekitar 800. Oh ya, 800. Kemudian kita align di sini 6. Kemudian kita offset ini 100. 130. 100. Kemudian 130. Kemudian 100. 100-nya 4 kali. Kemudian di 250. 100 lagi. Ini 130.
230, kemudian 100, 200, kemudian 100. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lem ini 200. Kemudian oke, 300. Oke, kalau seperti itu kita namain sini ya, sama seperti tadi untuk cara penamaannya, kurang lebih seperti itu. Ini terlalu kecil di sini ya, kita tambahkan untuk ukurannya. Kalau masih terlalu kecil, kita coba di 40. Kita copy. Nama gabungan skala. Ya, kemudian kita isi untuk nama. Nah, kita namain di sini. Tinggal 5. Kemudian ini. Tapi nama instansi ya. Nah, kita tinggal copy yang tadi itu untuk logonya. Untuk langkah pengambilannya sama seperti yang tadi ya. Nah, seperti itu. Untuk dimensinya sama seperti tinggal kalian tarik. Nah, gitu ya. Jadi cukup itu yang kita bahas pada video kali ini, yaitu di toolbar annotation. Kurang lebih seperti itu. Semoga video yang sudah saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang masih belajar dasar-dasar dalam AutoCAD. See you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.